Pertanyaan ya, selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Rani yang sedang bertugas di klinik pada hari ini. Bertemu dengan Bapak ini, usia ini dari sini. Baik Pak, di sini akan berdasarkan pemeriksaan sebelumnya, Bapak memerlukan prosedur injeksi intramuskular. Ini adalah penyuntikan obat di otot Bapak, lebih tepatnya di bagian boxing Bapak. Obatnya adalah ini dengan dosis ini. Sebenarnya kita di CP sudah dikasih tahu kan, cuma proper aja ya, Etadril dengan dosis 1 cc lewat injeksi intramuskular di boxing Bapak. Prosedur ini mungkin akan sedikit menyakitkan dan mungkin Bapak sedikit tidak nyaman karena Bapak memerlukan untuk melepas celana Bapak. Tapi ini penting untuk menjaga kesembuhan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya dong, terima kasih Pak atas ketersediaannya. Silakan Bapak boleh menuju ke bed periksa dan melepas celana Bapak. Sementara pasien ke bed periksa, dokter akan mempersiapkan diri, alat dan juga lingkungan. Pastikan lingkungannya cahayanya sudah mencukupi, udaranya sudah mencukupi. Lalu untuk alat yang dipersiapkan itu ada pinset hidrologis, ada kasa, lalu ada obat injeksi dalam bentuk vial, ada squid 3 cc, ada needle steril, ada larutan dekontaminan, NaCl, ada alkohol, ada tempat pembuangan jarum, ada handscoon, ada basin steril dan ada basin kidney. Apa lagi ya? Udah. Nah, sekiranya alatnya sudah ada semua, sebelum cuci tangan, dokter akan membuka jarumnya dulu dari bungkusannya tanpa menyentuh si jarumnya dan diletakkan ke basin steril. Pastikan dia itu steril gitu ya. Ini juga sama jarum steril juga. Buang di basin kidney. Kalau udah, dokter akan melakukan cuci tangan tahap yang dianjurkan oleh WHO, lalu menggunakan sarung tangan handscoon dengan metode skin to skin dan glove to glove. Bener kan? Kembali ya, kembali dulu. Salah ya, kembali ya. Ya udah, nggak benar ya. Kalau benar, itu kalau udah dokter akan ngapain ya? Oh ya, ngambil ampulnya, terus vial, membuka vialnya dan membuka penutup metalnya dengan cara mencongkel menggunakan pinset hidrologis. Taruh di kidney basin. Habis itu dibersihkan menggunakan kasa dengan alkohol, nyok buang. Ya, itu udah. Lalu homogenkan si vial dengan menggunakan tangan yang non homogen, yang non dominan. Lalu membuka tutup jarum dengan metode satu tangan. Homogen. Terus baru ambil sesuai dosis yang diperlukan. Dianjurkan dilebihkan supaya nanti pas penyesuaian dari gelembungnya dosisnya tetap sesuai yang diinginkan. Misalnya ini 1 cc, saya lebihin dikit. Kalau udah, pastikan nggak ada gelembung. Biasanya dianjurkan disesuaikannya tuh di depan mata ya, biar kayak sejajar aja gitu. Kalau udah, ditutup lagi dengan metode satu tangan. Sebenarnya boleh 2 tangan, tapi asal dia udah ketutup. Tujuannya metode satu tangan tuh biar nggak kena jarumnya, safety. Itu kalau udah, ganti jarum lama dengan jarum yang baru. Matematiknya enggak ya, ini udah satu tangan nih. Baru dulu. Nah, kalau udah ready si jarumnya, menentukan area injeksi. Yang area yang akan diinjeksikan itu di gluteus maximus lateral sepertiga dari sias ke oksige. Jadi ini sias, sepertiga dari oksige kira-kira di sini. Jadi lateral dan kayak dari sini ke sini sepertiganya. Jadi kira-kira di sini. Dan juga ke pasien di sini apa yang akan diinjeksikan sambil diregangkan juga dan diingatkan kembali mengenai obat, dosis dan prosedurnya juga gimana. Obatnya yang akan saya injeksikan obat Etadril, dosisnya 1 cc dan injeksinya di sini ya Pak. Oh iya benar. Fatal. Ini kita bersihin dulu, bersihnya boleh pakai pinset hidrologis juga, boleh pakai kasa, boleh pakai tangan maksudnya. Kayak ini, terus dibersihinnya secara sirkular dari dalam keluar. Kalau udah, dilepas dengan metode satu tangan, megangnya kayak pensil, terus diingetin lagi obatnya ini. Habis itu dilakukan injeksi dengan sudut 90 derajat, yaitu tegak lurus dengan permukaan kulit. Saya
Kita izin ya Pak, tolong relax aja, tolong ditahan ya Pak. Nah, kalau udah sampai dalam ya, dia akan kita lakukan aspirasi untuk melihat ada darah atau enggak. Sekiranya nggak ada darah, dorong plumbernya sambil kita ambil kasar, terus nanti cabut dengan cepat. Sambil ini kita tutup dengan metode satu tangan, taruh ke titik gasin, terus lihat sekiranya udah nggak ada perdarahan, kita tunggu sesaat dulu untuk melihat ada reaksi anafilaktik atau enggak. Kalau misalnya ada reaksi anafilaktik, kita kasih obat antidotum. Kalau misalnya nggak ada, kita persilakan pasien untuk menggunakan pakaian kembali dan kembali ke meja konsultasi. Jadi, Pak, dipersilakan untuk menggunakan pakaian kembali ke meja konsultasi ya Pak. Nah, sambil pasien ke meja konsultasi, kita merendam alat dengan dokter akan merendam alat ya dengan larutan dekontaminan di baskom biasanya. Terus ini diginiin, tuangin, biasanya kayak udah ada gitu sih di baskom, udah banyak banget NaCl-nya. Sambil kita juga ngerendam tangan, habis itu ngebersihin speednya juga pakai NaCl-nya itu. Ini, habis itu ditutup, anggap aja metode satu tangan ya. Habis itu dipotong. Terus udah biarin. Itu kalau udah kita lepas handspoon dengan metode skin to skin dan glove to glove. Wow. Habis itu kita cuci tangan dengan cuci tangan antara apa yang dianjurkan oleh WHO. Itu kembali ke meja konsultasi. Habis kembali ke meja konsultasi ditanyakan oleh pasien, Pak, apakah ada efek samping? Mungkin terasa nyeri atau terasa yang lain Pak. Kalau nggak ada, udah misalnya nggak ada dok. Oke, baik Pak, prosedur yang dilakukan telah selesai. Tadi Bapak dilakukan injeksi intramuskular itu melalui langsung ke otot di bagian bokong Bapak. Obatnya ini dosisnya segini ya Pak. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Hasil ini akan saya catat di rekam medis. Terima kasih Pak. Boleh melanjutkan aktivitasnya. Lalu kita jelasin ke dokter yang di hasil rekam medis itu yang dicatat ada identitas pasien, nama obat, terus dosis, prosedurnya, injeksi intramuskular berarti, sama nama dan paraf, tanggal dan waktu sama nama dan paraf dokter. Apakah ada yang ditanyakan? Berarti dosis tuh harus berkali-kali kok. Pas awal ya, konsen ini, pas inform konsen, terus ini, sebenarnya tadi agak kelewat ya. Pas ngecek alat tuh, pas persiapan alat dicek lagi dia dosisnya apa sama sekalian ini juga tanggal kadaluarsa. Terus habis itu pas mau ini sama pas lagi pengeluaran. Berarti pas tadi kan di akhir kan kayak ngomong ke dokter aja gitu ya? Apa? Tentang isi rekam medis itu wajib banget atau enggak sih? Lebih baik ya Pak? Kayaknya lebih baik ya. Soalnya agaknya beda sama yang lain juga. karena kan nyatet dosisnya, Nyatet dosis sama obatnya apa, pemberiannya. cara pemberiannya apa. Apalagi ya tadi ya? Oh, ada yang kurang ini sebelum cuci tangan bilang perhiasannya lepas. Sama kukunya udah pendek. Sama kukunya pendek. Apalagi ya tadi ya? Ada yang kurang nggak sih Ki? Tadi rada fatal sih yang belum di sini. Jangan lupa ya. Ganti jarum suka lupa. Ganti jarum juga karena meregangin, massage habis ini. Terus juga sambil massage. Habis di Disuntik kan di ini, nah habis di massage bilang. Soalnya kayaknya ada 7 gitu sih dari massage. itu ganti bilangnya di bawah. Itu ganti jarum karena pakainya vial ya. Kalau misalnya pakai ampul nggak usah Iya, kalau aku nggak usah. Soalnya nanti kumpul sama dia kan karet juga. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, praktek aja silakan.